Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helda Rahmawati. Di video kali ini saya akan menjelaskan isi dari makalah yang telah saya buat yang berjudul Perkiraan Dampak Penting dan Pengelolaannya pada Lingkungan Sosial dan Ekonomi. Sini ada latar belakang pembuatan makalah, yaitu pengelolaan lingkungan semakin penting di tengah meningkatnya dampak negatif aktivitas manusia terhadap ekosistem. Kerusakan lingkungan mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa dalam beberapa dekade terakhir, isu pengelolaan lingkungan semakin mendapat perhatian serius, terutama di tengah-tengah meningkatnya dampak negatif dari kegiatan manusia terhadap ekosistem. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas seperti alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan industri mempengaruhi tidak hanya lingkungan fisik, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, hal ini tentu saja menciptakan tantangan besar, khususnya bagi pemerintah, untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tetap berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan dalam jangka panjang. Lingkungan sosial itu mencakup aspek-aspek seperti kualitas hidup, kesehatan, dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Dampak negatif di aspek ini dapat berupa perubahan pola hidup, terancamnya kesehatan masyarakat akibat pencemaran, hingga potensi konflik sosial yang muncul dari persaingan atas sumber daya alam. Sementara itu, dampak penting pada lingkungan ekonomi mencakup berbagai efek pada stabilitas ekonomi, produktivitas sumber daya alam, serta kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan. Pengelolaan dampak penting tersebut membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, termasuk melalui keterlibatan masyarakat, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta regulasi yang mendukung keberlanjutan. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja perkiraan dampak penting pada lingkungan sosial? Bagaimana pengelolaan dampak penting pada lingkungan sosial? Apa saja perkiraan dampak penting pada lingkungan ekonomi? Dan bagaimana pengelolaan dampak penting pada lingkungan ekonomi? Kemudian untuk tujuan penulisan dari makalah ini itu ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja perkiraan dampak penting pada lingkungan sosial. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dampak penting pada lingkungan sosial. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja perkiraan dampak penting pada lingkungan ekonomi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dampak penting pada lingkungan ekonomi. Berikutnya ada perkiraan dampak penting pada lingkungan sosial. Yang pertama itu ada perubahan tata kehidupan. Perubahan fungsi lahan untuk perkebunan atau infrastruktur seringkali memaksa masyarakat setempat berpindah tempat tinggal. Hal ini dapat mengubah pola kehidupan mereka serta melemahkan ikatan sosial yang sudah terbentuk. Misalnya, masyarakat di daerah proyek pembangunan cenderung menghadapi ketidakstabilan sosial akibat perubahan ruang hidup karena adanya alih fungsi lahan yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat setempat, relokasi atau perubahan akses terhadap sumber daya. Habis itu dampak penting yang kedua ada kesehatan masyarakat, di mana menurut WHO, paparan polusi udara dan air dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, seperti peningkatan penyakit pernapasan, kanker, serta gangguan perkembangan pada anak-anak. Habis itu yang terakhir ada potensi konflik. Potensi konflik terkait penggunaan lahan dan distribusi sumber daya alam dapat terjadi. Dampak sosial juga mencakup potensi konflik terkait penggunaan lahan atau distribusi sumber daya alam antara masyarakat lokal setempat, pemerintah, atau perusahaan. Konflik lahan dapat terjadi akibat ketidakadilan dalam distribusi manfaat dari hasil hutan kepada masyarakat sekitar. Nah, berikutnya ada pengelolaan dampak penting pada lingkungan sosial. Seperti yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, itu ada
Dampak pentingnya. Nah, di sini bagaimana sih cara mengelola dampak penting itu? Yang pertama itu ada peningkatan partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sosialisasi proyek, atau program pelatihan untuk adaptasi terhadap perubahan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, terutama dalam proyek yang menyangkut lingkungan hidup mereka. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan mengurangi konflik. Partisipasi langsung masyarakat dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Itu untuk pengelolaan yang kedua itu dapat dilakukan dengan kompensasi dan penguatan kesejahteraan, di mana menyediakan program bantuan atau kompensasi bagi masyarakat yang terdampak serta meningkatkan kesejahteraan melalui program pendidikan, kesehatan, dan pelatihan. Perusahaan atau pemerintah perlu menyediakan kompensasi yang layak untuk masyarakat yang terdampak. Sebagai contoh, kebijakan kompensasi bagi masyarakat sekitar tambang di Afrika telah meningkatkan kesejahteraan mereka. Kemudian yang terakhir ada pembangunan infrastruktur kesehatan. Peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak untuk mengatasi risiko kesehatan akibat pencemaran lingkungan. Menyediakan fasilitas kesehatan tambahan di wilayah terdampak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, menunjukkan bahwa akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai dapat mengurangi dampak negatif pencemaran lingkungan terhadap masyarakat. Berikutnya ada perkiraan dampak penting pada lingkungan ekonomi. Yang pertama itu ada penurunan produktivitas pertanian dan perikanan. Pencemaran atau perubahan lingkungan dapat menurunkan kualitas tanah dan air, yang dapat berdampak pada hasil panen dan sumber daya ikan. Pencemaran air dan tanah akibat penggunaan pestisida berlebihan atau limbah industri dapat menurunkan kualitas dan hasil produksi pertanian serta perikanan, di mana pencemaran air dapat menyebabkan penurunan hasil perikanan sebesar 20%. Dampak penting yang selanjutnya yaitu ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan tanpa perencanaan dapat mengurangi daya dukung lingkungan dan mengakibatkan kerusakan yang merugikan. Contoh nyatanya adalah itu penurunan kualitas tanah di wilayah perkebunan sawit. Kemudian yang terakhir ada kerusakan infrastruktur. Bencana alam yang terjadi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan karena tata kelola lingkungan yang buruk dapat merusak infrastruktur ekonomi lokal, yang pada akhirnya dapat membebani ekonomi daerah. Nah, untuk pengelolaan dampak penting pada lingkungan ekonominya dapat dilakukan dengan diversifikasi ekonomi, di mana diversifikasi ekonomi bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap satu sektor, misalnya pertanian atau pertambangan. Nah, diversifikasi ekonomi ini dapat dilakukan contohnya dengan mengembangkan sektor ekonomi kreatif seperti pariwisata berbasis alam atau usaha mikro untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang rentan. Yang berikutnya ada penguatan ekonomi lokal. Membangun program pemberdayaan masyarakat untuk usaha mikro yang ramah lingkungan dan mendukung ekonomi lokal yang berkelanjutan. Ekonomi mikro yang didukung oleh akses pembiayaan berkelanjutan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Yang terakhir ada pendanaan dan asuransi lingkungan. Pengembangan skema pendanaan dan asuransi untuk membantu masyarakat menghadapi dampak ekonomi dari bencana atau kerusakan lingkungan. Skema asuransi dapat melindungi petani atau nelayan dari resiko ekonomi akibat kerusakan lingkungan. Kesimpulan, pengelolaan dampak lingkungan memerlukan pendekatan holistik dan partisipatif, integrasi partisipasi masyarakat,
diversifikasi ekonomi, dan kompensasi penting untuk keberlanjutan. Dampak penting di lingkungan sosial dan ekonomi akibat perubahan fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya alam memerlukan pendekatan pengelolaan yang holistik dan partisipatif. Kemudian yang terakhir ada saran. Demi pengelolaan dampak lingkungan yang lebih efektif, pemerintah dan berbagai pihak terkait disarankan untuk memperkuat kolaborasi multisektoral, meningkatkan edukasi dan kesadaran lingkungan di masyarakat, serta memanfaatkan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi dampak secara rutin perlu dilakukan agar langkah-langkah pengelolaan dapat disesuaikan dengan perkembangan. Dukungan regulasi yang ketat dan sanksi tegas juga penting untuk memastikan keberlanjutan dan meminimalkan dampak sosial ekonomi yang merugikan. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.